balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeay. Cut, kok itu hijau-hijau sih warnanya? Iya, hijau-hijau soalnya kan kita kayaknya hijau nih hari ini. Oh gitu, hijau royo-royo. Hijau royo-royo, penasaran gak? Yuk kita langsung tanya ke Mbak Sheryl. Hai. Halo Mbak Sheryl investasiku. Mbak Sheryl juga hijau tuh kalungnya. Lanyardnya ya hijau. Iya. Lupa. Iya, lupa. Oh iya enggak, again ya. Lupa. Gue tuh di sini ya. Lupa Gue tuh di sini, ini kita ngecek. Disclaimer. Apakah semua di sini tuh konsentrasi? Iya. Ternyata masih konsentrasi untuk mengikuti ini nih gimana nih, ya kan? Iya, sekarang nih bisa. investasi ini. Karena tadi banyak kepikiran kayak Mbak Sheryl, maksud dengan gaji DPR puluhan Iya, juta itu puluhan kira-kira juta. investasinya apa yang bagus ya Mbak? Investasi. Apa investasi menimbun suara rakyat gitu kira-kira? Aduh. Bukan ya? Bahaya Bapak ngomongnya, tapi sekarang yang lagi oke dibeli hari ini apa nih Mbak? Investasi kalau gaji puluhan juta. Coba. Tapi cek dulu hutangnya berapa nih. Oh iya. Harus balance Mbak ya. Tuh. Kalau gajinya besar, hutangnya besar, atau bahkan lebih besar lagi, endingnya minus dong, nggak bisa investasi, malah ngutang. Jadi ya tergantung nih. Balik lagi juga ke profil resikonya. Seperti itu, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, tergantung kondisinya masing-masing, harus spesifik. Iya sih. benar. Karena memang sebenarnya kan uang itu kan rasa puas itu kan nggak ada rumusnya gitu kan. Manusia kan Ada selalu kurang batasnya. puas. Betul, iya setuju. Iya, dan Namanya Tuhan kan manusia nggak ya. bakal memberikan uang ketika kita tuh nggak siap gitu. Wise Iya. Langsung banget. detik hikmah sekarang ya. Langsung detik hikmah. Jadi gimana nih highlight cuan-cuan kita hari ini nih Mbak? Oke, Coba. nah kebetulan udah closing ya by the Udah way jam ya. 4 ya? Iya udah jam 4 soalnya. 4.22. Oke. Jam 4:02. Oke, nah IHSG-nya menguat 1,52%, benar-benar hijau royo-royo. Berbalik mantap. arah dibandingkan penutupan di hari kemarin yang melemahnya lebih dari 2% dalam sehari. Oke. Meskipun masih belum menutupi pelemahan di hari kemarin ya teman-teman, tapi kita lihat dengan penguatan IHSG hari ini sebagai tanda pembalikan arah bahwa setidaknya sampai di sisa pekan ini IHSG bisa lanjut menguat seperti itu. Oke. Dan Menarik ya. dan hari ini kan juga ya kan DPR juga udah dilantik nih Mbak. Berarti kan pasar ini berarti makin, apakah kondisi pasar ini menyambut dengan sukacita gitu, dan juga nanti kan bentar lagi juga Presiden terpilih Pak Prabowo kan Iya, juga dilantik kan. Betul. Itu gimana Mbak? Mempengaruhi banget gak sih Mbak Ngaruh nggak dengan sih? Iya pasar? penasaran sih. Oke, nah kalau dari sentimen global sih yang lebih mendorong penguatan IHSG di hari ini. Kalau kita cermati bursa regional hari ini seperti Shanghai, seperti Hong Kong, Jepang ini juga kompak nih mencatatkan penguatan ya. Termasuk juga IHSG. Karena komentar dari Ketua The Fed, Opa Jerome Powell yang sangat ditunggu-tunggu investor, sebenarnya kan Mr. Powell juga dijadwalkan berkomentar di pertemuan minggu lalu. Sayangnya memang beliau di pekan lalu masih menolak untuk berkomentar. Akhirnya semalam beliau berkomentar, dan komentarnya meskipun nggak terlalu sesuai seperti yang diharapkan market, setidaknya Mr. Powell memberikan optimisme untuk kondisi perekonomian Amerika yang dinilai kuat, lalu juga diakui sama Mr. Powell kalau inflasi, yang mana ini hal yang lagi diperangi nih sama Amerika, ini dalam tren penurunan seperti itu. Dan terkait pemangkasan suku bunga acuan di bulan November, Powell juga memberikan kejelasan ya. Meskipun market mengharapkan The Fed bisa memangkas suku bunga secara agresif, yaitu bisa memangkas 50 basis point di bulan November, tapi Powell memberikan sinyal kalau di akhir tahun ini, di sisa 2024 ini, pemangkasan akan terjadi agak lebih kalem, nggak terlalu agresif, yaitu 25 basis point di bulan November, lalu 25 basis point lagi di bulan
Desember. Jadi Oke. agak sedikit berbeda daripada ekspektasi pasar, tapi ini masih direspon positif sama bursa saham. Ini tercermin dari penguatan bursa Wall Street, di Ya. mana indeks S&P 500 ini kembali cetak all time high. Wih, Lalu bursa oke. Eropa, khususnya barang-barang mewah, ini Aha. juga lanjut rally. Lalu kalau kita beralih ke sentimen domestik, hari ini ada rilis data inflasi untuk periode September dalam Iya. negeri. Nah, jadi Indonesia, negara kita ini lagi mengalami deflasi, ya. Inflasi kalau secara tahunan masih 1,8%, Ya. di mana ini level terendah sejak tahun 2021, 21. tepatnya bulan November. Tapi meskipun inflasinya secara tahunan turun, tapi masih masuk dalam target Bank Indonesia, tepatnya di 1,5 sampai 3,5%. Meskipun kalau secara bulanan, ya betul, Indonesia dikatakan sudah terjadi deflasi selama 5 bulan berturut-turut. I see gitu. Nah, deflasi ini tuh ngaruhnya buat kehidupan sehari-hari kayak kaum menengah seperti aku apa sih? Kaum menengah. Kaum menengah, Menengah ke atas kan belum selesai ngomongnya. Keren menengah ke Senayan. Deh, Enggak, Pak. ya bukan Senayan banyak, ada kafe-kafe. Iya, ya, benar. Apa sih ngaruhnya Iya, sih, kan Mbak? kalau di inflasi itu kan penaikan harga barang, Mbak ya. Deflasi Yes. itu berarti penurunan ya. betul. Oke. Jadi ini memang ada anomali yang Ya. biasanya kita tahu dari waktu ke waktu harga tuh cenderung naik Naik. gitu ya. Tapi ini justru harganya turun. Jadi deflasi ini kalau ditelisik lebih lanjut karena ada penurunan harga bahan pokok, Mbak. Yang Oke. sebelumnya ibu-ibu banyak yang resah harga cabai, Hmm. bawang mahal. Nah, karena terjadi oversupply di pasaran, akhirnya harganya turun. Seperti Oke. itu. Oh. Seharusnya harga-harga bahan pokok makanan kita juga harusnya sih turun, meskipun di realita Iya. Tidak ya. agak berbeda. Oh, Enggak. oke, sama-sama aja. Atau kalau ada yang beli Pada bubur di naik. bawah malah harganya naik. Kadang-kadang tiba-tiba naik 1.000 Nah. gitu. Nggak sadar tiba-tiba kayak kok naiknya udah banyak. Iya, udah. Udah naik berapa kali nih Tau-tau tahun ini? Udah kuliah aja lu gitu. Udah gede. Udah gede, Pak. Tapi Mbak, kalau soal ini tadi kan Mbak Sally bilang harga barang melimpah gitu kan. Iya. Dan ini kan juga yang terbaru BBM kan turun nih Mbak. Ya kan banyak harga BBM turun, kayak Pertamina kan juga menurunkan berapa harga BBM non subsidi gitu kan. Itu juga nanti berpengaruh juga berarti dong, Mbak. Nah, itu dia juga contoh konkret dari deflasi. Hmm. Meskipun ya harga bubur di bawah setidaknya belum turun, Belum turun. tapi secara umum ya harga minyak itu juga udah turun, harga bensin bahan Bensin, bakar iya. ya maksudnya ya, itu juga udah menunjukkan terjadi penurunan harga alias deflasi seperti itu. Mungkin ada yang berpikir, ada yang nyambung, apakah ini berkaitan sama pembahasan akhir-akhir ini kalau kelas menengah tuh turun? Iya. Kelas menengah tuh menurun. Menurun. Iya, konon berdasarkan survei, ya kelas menengah itu di beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan. Ya, memang kalau kami setuju hal tersebut. Jadi memang ada terjadi tergerus ya kelas menengah sehingga terjadi deflasi harga. Bisa dikatakan ini juga jadi tanda penurunan daya beli sebenarnya. Iya. Karena kita juga tidak bisa mengelakkan berdasarkan data yang ada, memang akhir-akhir ini terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga menurunkan daya beli, dan dengan adanya ketersediaan produk pangan yang melimpah, padahal daya belinya nggak sebesar itu, melemah bahkan, makanya harga sampai diturunkan. Seperti itu. Tapi dengan deflasi seperti ini Bagus atau enggak gitu? enggak, investasi apa sih yang bisa kita lakukan nih kalau misalkan kita ternyata ada nih spare-nya, investasi apa ya di keadaan Melihat seperti celah ini? gitu ya, Mbak. Iya. Ya kan ada nih masuknya nih kayaknya. Oke, nah kalau investasi apa yang kita cermati secara, misalnya kita pemilih sektor saham ya, kita memilih investasi saham ya, anggaplah profil risikonya ini moderat nih, yang siap mendapatkan profit yang relatif besar, tapi risikonya juga
cukup besar ya. Jadi kita asumsikan ini miliknya saham. Oke. Kalau di saham kita lihat secara sektoral, hari ini sektor yang menguat signifikan yaitu sektor energi dan sektor bahan baku. Ini seperti juga yang kita bahas kemarin dan tadi pagi di YouTube Live investasiku jam 8.30 pagi. Jadi kaitannya apa nih kalau memilih? Tadi kan ada yang nanya juga, kalau gaji sekian puluh juta seperti anggota Iya. DPR, Iya. baiknya diapain ya? Investasi apa ya? Nah, dengan kondisi seperti saat ini, kita lihat hari ini harga komoditas energi, bahan baku yang terkait sama ekonomi China justru menguat. Jadi kita Oke. bisa memanfaatkan sentimen tersebut. Komoditasnya apa aja? Ini kita lihat ada batu bara. Oh, oke. Apalagi juga menjelang pembagian dividen interim akhir tahun. Biasanya memang investor tuh semakin mencermati saham-saham batu bara. Apalagi juga ada potensi permintaan batu bara dari China seiring pemulihan ekonomi yang terjadi di sana. Lalu juga kita lihat komoditas-komoditas yang umumnya banyak diekspor ke China, yaitu seperti kertas, pulp and paper. Ini juga berkontribusi positif nih untuk penguatan IHSG hari ini. Dan kita lihat saham-saham kertas tuh selama beberapa tahun terakhir ini sudah tertekan, sehingga secara valuasi sudah relatif murah seperti itu. Jadi kita bisa memilih saham-saham kertas untuk jangka pendek dan menengah seperti itu. Karena sentimennya dari perekonomian China yang akan membaik setelah suntikan berbagai stimulus dari pemerintahnya. Lalu kita lihat saham-saham petrokimia dari grup Barito ini juga menguat. Tapi kalau ini kita lihat valuasinya sudah agak mahal, jadi kita bisa follow the trend aja seperti Oke. itu. Oh, menarik ya. Kalau teknologi lagi gimana nih? Oke, teknologi. Mau jadi Iron Man. Jarvis saya, Pak. Penasaran aja, siapa tahu kan, siapa tahu. Tapi pakai P Jarvis ya. Kan nggak bisa ngomong Sunda. Nggak bisa ngomong ngomong Sunda. Orang Karena Sunda saya ngomongnya. teh orang Sunda, Iya. cenah. Gimana, Mbak? Coba Oke, teknologi nih ya kan. Iya, Kalau iya, iya. saham teknologi hari ini konsolidasi aja, tidak ada yang terlalu signifikan menguat ataupun tidak ada sentimen negatif yang berarti. Jadi Oke. kita lihat sektor teknologi hari ini masih menguat 0,36%. Tapi kalau sektor teknologinya di Amerika, kita bisa mengacu pada indeks Nasdaq ya. Ya. Indeks teknologi Nasdaq semalam ini juga menguat tipis 0,38% seperti itu. Dan memang kalau misalnya suku bunganya diturunkan secara agresif oleh The Fed, oleh Bank Indonesia, ini sentimennya akan positif untuk sektor teknologi. Tapi sayangnya The Fed kemarin memberikan kepastian tapi tidak seagresif yang diperkirakan pasar. Jadi sektor teknologinya masih mencerna dan wait and see seperti itu. Oke, wait and see ya, yang punya nih teknologi, tolong ya wait and see. Tapi nih, kapan waktu yang paling tepat untuk berinvestasi, Mbak Sheryl? Wah, sekarang Wah, banget. sekarang. Kalau nggak sekarang siapa lagi? Kalau bukan kita apa lagi? Enggak tuh zaman Siapa dulu apa lagi? sih? Iya siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Oh gitu. Kalau sih? cewek, iya, Iya. saya paham Iya, Pak. iya, iya. Itu gue baca di Saya mana ya? paham, Buku PPKN kayaknya zaman dulu. Bukan bukan. iklan. Siapa? Kalau lagi? bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang Kapan lagi? Kapan lagi? lagi? Oh iya iya kan benar. iklan ya? Apa bukan? Iklan, Mau- iklan. Kianota. Oh. Gerakan nasional Oh, gerakan nasional ini apa? orang tua asuh. Oh, gerakan orang tua. Masa? Ya boleh nggak kita fokus dulu? Itu bukannya 2 anak cukup ya? Anak asuh kan apa tadi bilang? Intinya 2 anak kita cukup. Iya. Oh iya, Investasi anak juga ya? Nah investasi. benar, anak juga Astaga. investasi. Nah kalau misalkan udah punya anak 2, kita juga anak nggak investasi. Kita Enggak, yang harus bukan. berinvestasi. Anak apa dulu ini Nah, yang investasi? Anak apa yang bisa? Anak Oh, banyak. anak apa yang bisa dijadiin investasi, Mbak? Anak husky?
Ya kan? Anak husky bisa investasi. Anak tuyul. Oke, Anak tuyul berarti tuyulnya udah gede ya? udah Padahal gede. tuyul kecil-kecil aja loh. Makanya coba Mbak, tapi ini kan aku sebagai perempuan, aku tuh kadang-kadang tuh suka bingung. Ini kalau misalkan mau mulai berinvestasi tuh gimana sih? Kadang-kadang aku kayak takut. Kita kan ragu sebagai cewek kan. Please tips and triknya Mbak. Oke, ini yang serius atau yang bercanda? Boleh yang serius nggak? Boleh nggak kita? Iya. Boleh nggak Bapak ngumpet Iya, dulu? Karena kita pengen serius ini untuk Masih masa ada. depan. Kita kan cewek-cewek butuh cuan-cuan ya. Betul. Kan? Ini yang paling penting. Tips and triknya silakan Mbak. Oke, yang paling utama dan praktis yaitu praktek. Karena ilmu sebanyak apapun, kalau nggak praktek akan ngawang-ngawang, nggak jelas, makin bingung, makin takut. Jadi Betul. praktek dulu, kecil-kecil, tapi realistis, nyata. Yang penting sudah ada perencanaan keuangan. Jangan nekat, jangan gunakan uang dana darurat, jangan gunakan uang panas, pinjol, pay letter, dan pastikan secara keuangan kita sudah aman dulu nih. Sudah ada kebutuhan pokok yang disisihkan uangnya. Untuk kebutuhan sehari-hari sudah ada, untuk proteksi kesehatan, untuk asuransi itu sudah tercukupi. Nggak usah takut, kalau itu semua sudah terpenuhi, udah siap investasi. Oh gitu, yang penting praktek aja dulu. Yang pasti investasinya tuh diawasi OJK dan aman. Oh, Percuma iya. kalau returnnya besar. Gimana Iya. tuh Mbak? Diinvestasiku Ya, sudah for pasti. better tomorrow. Better tomorrow, hari Better esok lebih tomorrow. baik. Oh, iya. Langsung. Tapi kan ini waktu itu tuh sempat ngebahas kita tuh ada 3 pilihan, ada yang moderat, terus apa lagi tuh Mbak? Ada yang agresif, Agresif, moderat, konservatif. konservatif. Nah, untuk pemula better mana? Pemula better yang konservatif dulu. Konservatif. Tapi kadang-kadang kan kita nggak sabar nunggunya lama, Mbak. Nah, jadi harus dibuktikan dulu. Dari konservatif bisa cuan nggak, konsisten nggak, baru naik level ke yang agresif. Oh, gitu. Jadi nggak boleh agresif dulu ya? Kalau mulai dari yang agresif dulu, yang ada nanti kapok dan nggak mau investasi. Malah bilangnya investasi itu judi, malah disama-samain sama judi. Oh Teo. iya, benar. Iya, Jadi agresif, mulai iya, dari yang kalau moderat kok tadi enggak? Kalau yang moderat itu setengah-setengah. Alon-alon asal kelakon. Alon-alon. Mm. Boleh. Jadi ya kita yang pelan-pelan tapi pasti aja dulu. Yes. Intinya cobain dulu, praktek dulu, karena kalau misalkan nggak dari kita yang berinvestasi, kayak siapa yang mau menginvestasikan kita? Ya kan? Iya, Benar, betul. kita harus. Kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang apa tadi? Gua lupa. Kapan lagi? Bukan sekarang. Kapan lagi? Ya. Keren, Itu, luar iya. biasa. Keren. Makasih banget ya Mbak Sheryl. Thank you, Mbak Sheryl. ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, Mbak. Seru Sama-sama, banget. Mas. Oke.